Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi tablet salut gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari tablet salut gula. Tablet salut gula merupakan tablet yang disalut dengan gula dari suspensi dalam air yang mengandung serbuk tidak larut seperti pati, kalsium karbonat, talk, dan titanium dioksida yang disuspensikan dengan gom atau gelatin. Selain itu, tablet salut gula juga memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Di antara keuntungan tersebut, yang pertama yaitu dapat menutupi rasa yang tidak enak. Selain itu dapat pula melindungi dari udara luar. Karena apabila tablet dibiarkan di udara bebas dapat menimbulkan potensi untuk teroksidasi. Selain itu juga dapat melindungi dari udara yang lembab. Apabila tablet disimpan dalam udara yang lembab atau panas dapat merusak zat aktif dan tablet itu sendiri. Selain itu juga dapat menutupi bau yang tidak enak dan dapat meningkatkan daya tarik dari tablet itu sendiri. Selain itu, di antara kekurangannya yang seperti yang disebutkan di slide berikut, di antaranya yaitu disolusi yang waktu penyalutan yang lama dan membutuhkan penyalut yang tahan terhadap air. Ini akan mengakibatkan waktu disolusi yang lambat serta bobot tablet yang meningkat. Dengan meningkatnya bobot tablet juga dapat meningkatkan biaya produksi dari tablet salut gula itu sendiri. Nama saya Ade Erna Sari, NIM 1808010067. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jurnal yang kelompok kami ambil, yaitu pemanfaatan maltodextrin pati terigu sebagai eksipien dalam formulasi tablet dan niosom. Kelompok kami mengambil pemanfaatan maltodextrin sebagai penyalut pada tablet salut gula. Pada slide selanjutnya yaitu latar belakang pembuatan sediaan tablet salut gula, yaitu tujuan daripada penyalutan sendiri adalah untuk melindungi zat aktif dari reaksi oksidasi, di mana reaksi oksidasi ini dapat merusak zat aktif sehingga obat dapat bersifat toksik terhadap tubuh. Bahan penyalut yang digunakan yaitu sukrosa dan maltodextrin. Di sini sukrosa digunakan sebagai pembanding dan maltodextrin sebagai modifikasi dari penyalutan tablet salut gula. Penggunaan maltodextrin dalam sediaan farmasi masih sangat terbatas dan tidak populer dibandingkan turunan selulosa. Hal ini terlihat dari kurangnya publikasi penggunaan maltodextrin pada sediaan farmasi, tetapi pada industri makanan penggunaan maltodextrin sudah cukup luas. Saya Zara Yola Medina, NIM 1808010074. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembuatan maltodextrin dan formula sediaan. Pada pembuatan maltodextrin itu dibuat pada suhu 95 kurang lebih 3 derajat Celcius. Karena suhu gelatinasi sudah terlewati, maka proses hidrolisis akan mudah terjadi. Pada proses hidrolisis, rantai amilosa dan amilopektin itu diputus oleh enzim alfa amilase yang menghasilkan gula reduksi bebas yang kemudian dinyatakan sebagai DE atau dextrose ekuivalen pada pembuatan maltodextrin. Kemudian pada formula sediaan yaitu terdapat tablet inti yang mengandung vitamin A asetat, farmakot 606, sukrosa 40% sebagai penyalut, hidrolisa pati DE 35 sampai 40, 20 sampai 40%, farmakos 904 1% sebagai penyalut, pengikat, stabilizing tablet, dan agen peningkat viskositas. PEG 6000
3% sebagai zat pengikat atau lubrikan, kalsium bikarbonat 15% sebagai bahan penyalut tablet, titanium dioksida 1% sebagai opavisor yaitu pemberi warna, dan yang terakhir yaitu air sebagai pelarut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan tablet vitamin A asetat sebagai model obat disalut gula dengan tahapan sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu tablet inti yang mengandung vitamin A asetat diberi penutup atau sealing menggunakan Pharmacot 606. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap subcutting dan grossing, di mana pada tahap ini digunakan larutan penyalut dengan 6 formula. Dengan formula A mengandung sukrosa sebanyak 40%, sedangkan formula B sampai F mengandung hidrolisapati DE35 sampai 40 dalam jumlah yang bervariasi dari 20 sampai 40% atau kelipatan 10. Bahan lain yang terdapat dalam formula cairan penyalut adalah Pharmacot 904 sebanyak 1%, kemudian PEG 6000 sebanyak 3%, kalsium karbonat sebanyak 16%, titanium dioksida sebanyak 1%, dan sebagai cairan pelarut digunakan air. Perkenalkan, nama saya Karina Eka Nur Safitri NIM 89. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan. Yang pertama yaitu pengamatan secara fisik, yaitu berdasarkan penampakan menunjukkan semua tablet salut gula mempunyai permukaan yang halus dan mengkilap. Yang kedua yaitu bobot rata-rata tablet mempunyai koefisien variasi berkisar antara 0,68 sampai 1,22%. Angka tersebut memenuhi persyaratan bobot rata-rata. Yang ketiga yaitu diameter tablet mempunyai koefisien variasi antara 0,23 sampai 0,30%. Terus yang keempat yaitu tebal tablet dengan koefisien variasi 0,55 sampai 0,93%. Angka-angka tersebut masih dalam kisaran yang relatif kecil karena tablet salut sukar untuk mendapatkan diameter dan tebal yang persis sama. Terus yang terakhir yaitu kekerasan tablet salut lebih besar dibandingkan tablet tanpa salut, berkisar antara 18 sampai 20 kp dengan keregasan yang berkisar antara 0,01 sampai 0,8%, suatu nilai yang sangat kecil. Bila dikaitkan dengan waktu hancur masing-masing tablet salut yang berkisar antara 7 sampai 16 menit. Angka kekerasan yang tinggi tersebut tidak mempengaruhi pelepasan zat aktif dari tablet. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh link selanjutnya. Terima kasih. Saya VP Nur Arifin dengan NIM 100 akan melanjutkan pembahasan mengenai evaluasi sediaan. Kali ini yaitu analisis stabilitas yang dipercepat pada suhu 50 derajat dengan RH 75 kurang lebih 5% selama 13 hari dalam wadah terbuka. Hasil pengukuran analisis kimia secara kuantitatif terhadap vitamin A asetat dalam tablet salut gula secara spektrofotometri menunjukkan bahwa tablet yang mengandung bahan penyalut sukrosa sebesar 40% mempunyai kadar 97,04%. Sedangkan yang mengandung bahan penyalut hasil hidrolisis pati sebesar 30% mempunyai kadar vitamin A sebesar 95,66%. Dari angka tersebut, kedua tablet tersebut masih dalam kisaran kadar zat berkhasiat yang memenuhi persyaratan farmakope, yaitu antara 95 sampai 105%. Saya Fitriana Delia Putri, NIM 105 akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang evaluasi sediaan. Berdasarkan perhitungan konstanta laju degradasi atau K, semakin besar nilai K, maka semakin berkurang kadar zat aktif. Itu menunjukkan semakin berkurang mutu tablet yang bersangkutan. Hal itu terbukti pada tablet inti yang tidak disalut mempunyai nilai K yang paling besar, yaitu 1,30 kali 10 pangkat min 2 pada hari ke-1. Paling kecil adalah tablet yang disalut sukrosa 40%, yaitu 2,07 kali 10 pangkat min 3 pada hari ke-1. Selanjutnya, yang mengandung hidrolisis pati 30% dan 20% masing-masing memiliki nilai K sebesar 2,14 kali 10 pangkat min 3
dan 4,74 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan yang 40% tidak dapat ditentukan karena sangat higroskopis. Dengan demikian, daya melindungi zat berkhasiat dari oksidasi formula bahan penyalut dengan sukrosa sebesar 40% tidak berbeda secara signifikan dengan bahan penyalut yang mengandung hidrolosat pati DE 35-40% sebanyak 30%. Terima kasih. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa maltodextrin DE 35-40 dapat digunakan dalam formula bahan penyalut salut gula untuk menggantikan sukrosa, bahkan harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan sukrosa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.